Yen. Henry menonton wanita itu ke tempat tidur dan melepaskan. Yen mengalungkan tangannya di leher Henry. Tangan pria itu sudah mulai bergerak semakin liar. Henry menyindir Yen lalu menurunkan ciumannya ke leher wanita itu, memberikan Yen waktu untuk mengatur nafas. Henry membuat tanda cukup terang di leher Yen yang membuat sarang bisik Yen mengecup telinga Yen. Nado, jawab Yen seadanya. Henry lalu menatap Yen lekas seperti meminta sesuatu. Yen paham maksud sorot mata Henry. Dia lalu mendorong dua pria itu dan mengubah posisi mereka. Henry tersenyum dan mengangguk. Yen benar-benar wanita yang peka. Setidaknya dengan cara itulah mereka berdua mendapatkan nikmatan masing-masing. Taeyong berdiri di balkon kamarnya menatap pemandangan malam di pesisir laut yang teramat indah. Bayangan kejadian yang dia lihat tadi terus memenuhi pikirannya. Dia bingung kenapa dia seperti ini. Dia berusaha hanya fokus pada Yuno, tapi entah kenapa Taeyong sudah kali memikirkan Yen. Dia maksa wajahnya frustasi. Seharusnya dia sudah bisa menghilangkan bayangan Yen dalam otaknya. Taeyong lalu mengambil ponselnya dan melihat foto-foto Yuno yang tadi diambil saat bermain pasir. Dia tersenyum tipis melihat wajah putranya yang terlihat sangat bahagia. Henry. Yen membalas senyuman Henry dan mencium pipi pria tampan itu. Kau tidak menginap di sini. Ini sudah tengah malam. Mian sayang. Aku pergi sekarang, istirahatlah. Henry mengusap puncak kepala Yen dengan lembut. Yen ikut berdiri dan memeluk Henry hangat, menyandarkan kepalanya di dada bidang pria itu. Sangat hangat dan nyaman. Jika kau menginginkan sesuatu, Henry terdiam mendengar ucapan Yen lalu tersenyum penuh arti. Kau sudah siap ku masuki, godanya. Aku akan meminta jatahku selama 4 bulan nanti. Sekarang aku harus bersiap-siap kembali ke Seoul. Ucap Henry mengusap rambut Yen. Yen mengangguk pelan dan mengangkat wajahnya. Mereka saling beberapa detik hingga aku pergi. Henry mengucapkan Yen dan beranjak keluar dari kamar itu. Yen menatap punggung Henry. Oma, so you know sangat riang pagi ini. Yen yang sudah sibuk di dapur ajak tadi menoleh dan tersenyum melihat putranya terlihat begitu bahagia. Kau terlihat sangat bahagia. Yuno duduk di meja makan dengan raut wajah cerah. Tentu saja aku senang, karena aku akan bertemu. Bertemu siapa? Itu bertemu temanku di sekolah. Oma kira siapa? Yen mengangguk paham. Yuno menghela nafas lega lalu memukul mulutnya sendirian, karena tidak bisa dikontrol. Di sekolah ketika jam istirahat, Yuno bersama teman-temannya duduk di teras depan kelas mereka sembari membuka kotak bekal. Teman-teman, hari ini aku membawa semangka dari Jepang. Salah satu anak laki-laki mendekati Yuno dan teman yang lain. Lalu tanya Yuno bingung. Kalian mau coba semangka ini dari Jepang dan sangat mahal harganya. Rasanya jauh lebih manis dan segar. Jinja yang duduk di samping Yuno mulai merasa penasaran. Bagaimana enak kan? Sangat enak dan airnya banyak. Yuno, bagaimana denganmu? Apakah ayahmu sudah menemuimu? Kami tidak pernah melihat kau di antara sekolah oleh ayahmu. Benarkah apaku saja selalu menyempatkan pulang meskipun dia sangat sibuk? Itu berarti apamu lebih memilih pekerjaannya. Dia sudah menemuiku, Yuno keceplosan. Ninja, lalu kenapa dia tidak pernah mengantarmu ke sekolah? Kau saja selalu dicampur ibumu. Yuno meremas kotak bekalnya. Aku punya ayah, suaranya kesal, dan besok dia akan mengantarku ke sekolah dan kau bisa melihatnya. Benarkah? Wah, aku tidak sabar. Kenapa ayahmu? Yuno ingin membalas ucapannya lagi, namun Jeno dengan segera menahan
tangan Yuno dan memberikan syarat agar tidak semakin terpancing. Yuno pun menghela nafas pelan. Bagaimana ini? Setiap pagi dia selalu diantar sekolah oleh Oma. Bagaimana caranya agar besok apa yang mengantarnya? Dia duduk di sebawah pohon kelapa, tempat biasa menunggu Yuno datang. Tak lama suara langkah kaki terdengar. Taeyong langsung menoleh dan tersenyum melihat kedatangan jagoannya. Nono, kenapa? Tanya Taeyong mengusap rambut. Yuno saat anak itu sudah duduk di pangkuannya. Tadi di sekolah ada temanku yang pamer kalau ayahnya membelikan semangka mahal dari Jepang. Lalu dia bertanya padaku kenapa aku tidak pernah diantar oleh apa ke sekolah. Aku kesal dan langsung bilang jika besok apa akan mengantarku ke sekolah. Tapi setelah itu aku bingung bagaimana caranya. Karena setiap hari aku selalu diantar oleh Oma. Dia terdiam mendengar cerita Yuno. Apa bagaimana ini? Bantu aku cari jalan keluarnya. Besok mereka pasti menagih ucapanku. Dan aku tidak mau diajak lagi. Dia yang mulai memikirkan cara bagaimana ya. Masalahnya ia selalu mengantar Yuno. Sulit mencari alasan dan kesempatan. Oma, apa punya satu cara? Apa? Besok surat Oma mengantarmu, Nono harus minta pada Oma agar mengantarmu ke sekolah lebih pagi dari biasanya. Bilang saja karena menyiapkan perpisahan. Setelah Oma pergi, apa akan menunggumu di sana juga. Kau bisa masuk ke mobil dan tunggu sampai jam masuk normal tiba dan kita bisa bertemu dengan temanmu. Yuna mencerna baik-baik rencana ayahnya. Anak itu lalu tersenyum dan mengangguk mantap. Ide bagus. Taeyong tersenyum lalu mencubit gemas pipi gembul Yuno. Apa? Yuno memperhatikan gerak-gerik ayahnya. Wah, mainan, seru Yuno senang. Apa ingin memberikanmu yang lebih besar, tapi apa takut nanti omamu curiga. Yuno menerima mobil mainan itu. Rencana apa? Aku sangat suka apalagi ini dari apa? Aku juga akan menyembunyikan ini dari Oma. Dia masa gemas rambut lebat putranya. Oma, cepat, aku harus berangkat sekarang. Seru Yuno sudah berpakaian rapi, padahal Yin baru saja bangun dan hendak ke kamar mandi. Yin merasa bingung. Sayang, ini masih sangat pagi, bukankah Nono sekolah pukul 8, sekarang baru jam 7. Ada perpisahan guru Oma, jadi kami harus datang lebih awal untuk membantu menyiapkan segala keperluan. Tapi nak, Oma tidak sempat membuat kamu bekal jika kita berangkat sekarang. Rencana Oma di dekat sekolahku ada Ajuma yang menjual makanan. Aku bisa belanja di sana. Cukup berikan aku uang jajan lebih saja. Yuno tersenyum manis. Baiklah, tapi izinkan Oma menyisir rambut. Ian mencubit kemas pipi Yuno. Sesampainya di depan sekolah, Ian bingung karena depan itu masih sangat sepi. Biasanya menjaga sekolah berdiri di depan gerbang. Nono, masih sepi sekali, ucap Ian. Rencana Oma, mungkin aku yang datang sedikit lebih pagi. Oma akan menemanimu sampai teman-temanmu datang, ucap Ian merasa tak rela meninggalkan Yuno sendirian di sini. Yuno langsung menggeleng, tidak Oma, teman saja, sebentar lagi mereka pasti datang. Rencana Nono, Oma akan tunggu di sini sampai temanmu datang. Oma bisa terlambat bekerja jika menungguku. Aku tidak suka Oma terlambat karena gaji Oma akan dipotong. Jadi Oma pulang saja. Ian terdiam mendengar juga ini katakan Yuno, gajinya akan dipotong jika terlambat. Sedangkan biaya hidupnya dan Yuno semakin tinggi. Belum lagi mendapatkan nyinyiran dari pegawai lain yang tidak ada habisnya jika dia terlambat. Dengan terpaksa Ian pun mengangguk, baiklah Oma pulang sekarang. Jika ada orang yang mencurigakan mendekatimu, larilah ke minimarket itu, mengerti? Tunjuk Ian pada minimarket yang buka 24 jam. Yuno mengangguk mengerti. Baik Oma. Ian tersenyum dan mencium pipi dan dahi Yuno. Yuno mengangguk dan melambaikan tangannya melihat punggung ibunya semakin jauh. Hati-hati di jalan Oma. Sudah Ian pergi dan tidak terlihat lagi. Sebuah mobil mewah pun berjalan mendekat. Kaca mobilnya terbuka dan memperlihatkan pria tampan sedang tersenyum ke arah Yuno. Apa? Seru Yuno senang dan langsung masuk ke dalam mobil itu. Bagaimana rencana apa berhasil kan? Apa hebat. Oh iya, apa tadi membeli ini untuk Nono pasti belum sempat sarapan kan? Dia membawa beberapa roti dan susu untuk Yuno, ada kimbap juga. Wah, aku mau apa? Aku memang belum sarapan karena makanlah yang banyak. Kimbap ini untuk bekalmu nanti.
Ucap Taeyong mengusap rambut Yuno yang sedang lahap mengunyah rotinya. Beberapa menit berlalu, para siswa sudah mulai diantar oleh orang tua mereka. Taeyong pun bisa melihat secara langsung bagaimana anak-anak itu diantar oleh orang tua mereka. Dia lalu menelik Yuno yang menatap lekat ke arah anak-anak itu. Selama ini Yuno pasti bertanya-tanya, apa itu dia temanku yang kemarin mengejekku? Yuno menunjuk ke arah seorang anak yang diantar oleh ayahnya. Dia melihat ke arah tunjukan Yuno lalu tersenyum tipis. Gajah, kita turunkan padanya kalau apa lebih keren dari apanya. Taeyong dan Yuno pun keluar dari mobilnya berdekatan dengan teman Yuno yang juga sedang berdiri di depan sekolah bersama ayahnya. Anak itu menoleh ke arah Yuno yang berjalan seorang diri. Apa kau mau sudah meluangkan waktunya untuk mengantarku ke sekolah, ucap Yuno lantang. Taeyong tersenyum dan berjongkok lalu mengecup kening Yuno dengan sayang. Maaf karena apa terlalu sibuk bekerja, belajar yang rajin. Yuno tersenyum penuh arti kemenangan melihat ekspresi iri temannya. Yuno lalu menoleh ke arah temannya itu. Hai Junho, ini dah up. Junho hanya menoleh kesal dan beranjak memasuki gerbang sekolah meninggalkan Yuno. Dia mengangguk jika dia berani berwajah padamu, bilang pada apa bisa melakukan apapun untuk membuatnya kapok, mengerti pesan Taeyong. Ya sudah, sekarang Nona masuk kelas, belajar yang rajin. Dia mengusap rambut Yuno. Yuno mengangguk lalu mulai melangkah menuju gerbang sekolah. Hanya apa kemauan kimbabnya, ucapnya sembari melambaikan tangan. Taeyong tersenyum dan membalas lambaian tangan Yuno. Dia terus berdiri di sana hingga anak laki-laki itu sudah benar-benar menghilang dari pandangannya. Yuno memasuki kelasnya dengan senyuman mereka. Dia langsung menuju ke tempat duduknya dengan santai. Yuno, apakah tadi yang mengantarmu adalah ayahmu? Yuno mengangguk mantap. Dia, apa aku baru pulang dari Seoul, dia sangat sibuk. Wah, ayahmu tampan sekali. Tentu saja, bukankah ketampanannya itu mewarisi wajah ayahku? Ya, lumayan mirip. Mobil ayahmu juga keren, ayahmu pasti seorang bos besar ya. Yuno mengangguk, ayahku memiliki perusahaan besar di Seoul. Pada itu dia sangat sibuk. Yuno yang duduk jauh dari bangku Yuno menggeram kesal mendengar obrolan itu. Entah kenapa dia selalu tidak suka yang melebihi dirinya. Yuno memang sangat beratnya di dalam kelas pelajaran. Selama obrolan sekali Yuno melihat ke arah Junho yang memasang wajah lecek. Dia tersenyum tipis. Sepulang sekolah, Yuno melempar tasnya ke kamar dengan asal dan melepaskan pakaiannya. Dia ingin segera bertemu Taeyong. Setelah makan siang, Yuno langsung berlari kecil keluar rumah menuju pantai. Tak lupa dia berpamitan. Dia masuk kamar Yuno dan melihat kamar anak itu sangat berantakan. Yun gelenggang kepala lalu mulai memungut satu persatu baju sekolah dan mainan Yuno. Ia duduk di ranjang Yuno dan mengambil tas anak itu, membukanya dan melihat buku Yuno apa saja yang dipelajari hari ini. Saat membuka tas, Yuno melihat ada sebuah kotak di dalamnya, seperti kotak makanan. Ian mengambil kotak itu dan ternyata itu adalah kotak kemasan kimbab. Ian bingung karena dia tidak membawakan kimbab, dan yang membuat keningnya mengkerut saat sedang memperhatikan kotak kimbab yang bagus itu. Ian melihat tag harganya, matanya semakin melebar saat melihat tag harga masih tertempel di bawah. 5 juta, geman Ian lalu membuka kotak kimbab itu dan masih ada beberapa potong sisa. Memang di dalamnya ada beberapa bahan makan yang mahal. Ini bukan kimbab biasa, dari mana dia mendapat makanan semahal ini?